Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita mau bongkar satu gagasan yang jujur aja, datang dari klip audio yang Anda bagikan, dan ini idenya lumayan provokatif. Gagasannya itu, terkadang sebelum semesta kasih kita hidup yang lebih baik, ia justru menghancurkan kita dulu. Nah, misi kita kali ini adalah membedah konsep yang disebut penyesuaian alami atau natural adjustment ini. Kita coba lihat dari berbagai sisi, kita tantang sedikit, dan kita coba pahami, apa ini beneran kerangka pikir yang bisa bantu kita waktu lagi di titik terendah. Dan ini sebenarnya ide yang sudah tua sekali ya, muncul dalam banyak bentuk. Dari tradisi spiritual di timur sampai filosofi barat kuno. Gagasan kehancuran sebagai awal dari penciptaan itu tema yang selalu ada. Tapi pertanyaannya kan, apakah ini sebuah kebenaran universal atau cuma ya cara yang indah aja buat menenangkan diri waktu kita kena musibah? Itu yang menarik buat kita telusuri. Pertanyaan yang bagus banget. Oke, kita mulai dari premis awalnya ya. Sumber ini menyoroti sebuah harapan yang kita semua kayaknya kenal banget. Anda berdoa, Anda berafirmasi, Anda kerja keras buat hidup yang lebih baik. Lebih sejahtera, lebih bahagia. Logikanya kan, semakin kita berusaha, harusnya semakin mulus jalannya kan? Itu asumsi dasar kita sebagai manusia. Otak kita itu kan terprogram buat mikir secara linear. Sebab akibat, aksi reaksi. Saya tanam benih, saya siram, pohonnya tumbuh. Sederhana. Kita berharap hal yang sama terjadi juga sama pertumbuhan pribadi kita. Persis. Tapi disinilah sumber kita ini langsung benar-benar melempar granat ke ekspektasi itu. Dikatakan di sana, kita setiap hari berdoa, lalu kita berharap dengan semakin konsistennya doa kita, maka semakin mudah kita untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Tapi, katanya, cara semesta bekerja itu bukan seperti itu. Nah, di sini diskusinya jadi seru banget karena ini menantang logika kita yang paling dasar. Betul-betul. Dan untuk menjelaskan cara kerja semesta yang nggak linear ini, sumbernya pakai satu metafora utama yang kuat banget. Metafora tentang bangunan. Dikatakan, kadang cara semesta ngasih kita adalah dihancurin dulu, diratakan dulu bangunan yang lama untuk kemudian dipersiapkan bangunan baru yang lebih baik, yang lebih kokoh. Ini bukan cuma renovasi loh, bukan sekedar cat ulang dinding. Ini pembongkaran total, sampai ke fondasinya. Aku suka gambaran itu. Bangunan lama itu bisa jadi versi diri kita yang sekarang ya, lengkap dengan sistem kepercayaan kita, kebiasaan, bahkan mungkin lingkungan kita yang udah nggak bisa menopang visi baru yang kita doakan. Tapi, nah, ini membawa kita ke bagian yang paling sulit, fase kehancuran itu sendiri. Tentu. Secara konsep, metafora ini kedengaran indah ya, tapi kenyataannya ini pengalaman yang brutal. Dan sumbernya nggak segan-segan ngasih contoh yang ekstrim. Semua harta mendadak habis, bisnis yang dirintis bertahun-tahun tiba-tiba bangkrut. Ini bukan sekedar rasa nggak nyaman, ini keruntuhan hidup. Nah, di sini aku mau berhenti sebentar. Aku coba posisikan diri sebagai orang yang baru aja kehilangan segalanya. Jujur, dengar konsep kalau ini adalah persiapan untuk bangunan baru, mungkin rasanya kayak penghinaan ya. Rasanya terlalu positif untuk sebuah tragedi. Gimana sumber ini menjembatani jurang emosional yang sebesar itu? Anda menyentuh titik paling krusial, dan sumber ini coba menjembataninya dengan cara ngasih nama, ngasih sebuah kerangka untuk penderitaan itu. Diperkenalkanlah istilah natural adjustment, atau penyesuaian alami. Dengan memberinya nama, ia mencoba mengubah pengalaman yang tadinya terasa acak dan kejam menjadi sebuah proses. Proses yang, walau menyakitkan, tapi punya tujuan. Idenya bukan untuk mengingkari rasa sakitnya, tapi untuk memberinya makna. Jadi ini semacam kacamata baru buat melihat puing-puing di sekitar kita gitu. Tepat sekali. Kacamata ini bilang kalau kebangkrutan itu bukan akhir, tapi cara semesta maksa kita belajar tentang keterikatan sama materi. Kehilangan pekerjaan bukan hukuman, tapi dorongan keras untuk menemukan panggilan sejati kita. Ini argumen yang berani loh. Yang menarik itu kalau kita bandingkan dengan filosofi lain. Misalnya kaum Stoa kuno, mereka punya konsep amor fati, mencintai takdir. Keduanya sama-sama ngajak kita menerima kesulitan. Tapi ada bedanya. Penyesuaian alami ini sangat fokus pada hasil akhirnya. Akan ada versi diri yang lebih baik. Sementara amor fati lebih tentang menerima prosesnya itu sendiri. Apa adanya, bahkan kalau nggak ada jaminan hasil yang lebih baik. Wah, itu perbedaan nuansa yang penting banget. Jadi yang satu orientasinya ke tujuan,
Yang satu lagi ke prosesnya. Ini kan jadi membawa kita ke pertanyaan kritis ya. Apakah kerangka penyesuaian alami ini berisiko bikin kita jadi pasif? Seolah-olah kita cuma perlu nunggu aja dihancurkan dan dibangun lagi sama semesta, tanpa perlu berjuang. Itu resiko yang sangat nyata. Kalau salah diartikan, ini bisa jadi dalih untuk kepasrahan yang malah merugikan. Dan disinilah sumber kita memberikan satu-satunya instruksi praktis, yang ternyata sangat aktif, bukan pasif. Dikatakan, yang perlu kamu lakukan di fase ini cuma satu, yaitu tetap sadar. Tetap sadar. Dua kata yang kedengarannya sederhana, tapi mungkin hal yang paling susah dilakukan pas badai lagi menerpa. Apa artinya tetap sadar dalam konteks ini? Apa kita nggak boleh panik? Nggak boleh nangis? Justru sebaliknya, tetap sadar di sini bukan berarti menekan emosi, bukan jadi robot tanpa perasaan. Lapisan pertamanya itu justru mengakui dan mengamati semua emosi itu. Rasa takut, marah, sedih, bingung, tapi tanpa terseret arusnya. Kayak jadi ilmuwan cuaca yang ngamatin badai dari pusat pemantauan yang aman. Anda tahu badainya nyata, Anda lihat dampaknya, tapi Anda sadar kalau Anda bukan badai itu sendiri, Anda adalah pengamatnya. Aku paham analoginya, tapi prakteknya gimana? Gimana caranya kita jadi pengamat pas rumah kita sendiri yang lagi diterbangkan badai? Rasanya hampir mustahil. Memang sangat sulit. Dan disinilah lapisan kedua dari tetap sadar itu masuk. Menurut sumber ini, kesadaran itu harus proaktif. Bukan cuma mengamati emosi, tapi juga secara aktif mencari jawaban dan juga hikmah serta pembelajaran dari setiap peristiwa. Jadi ini bukan meditasi pasif di tengah kekacauan. Ini adalah pencarian makna yang aktif. Anda tanya ke diri sendiri, oke, ini terjadi, sakit, tapi apa yang bisa saya pelajari? Pesan apa yang tersembunyi di balik ini? Nah, kesadaran ini, menurut argumennya, akan mempercepat proses penemuan jalan keluar. Seolah-olah Anda jadi lebih peka sama petunjuk-petunjuk yang muncul dari reruntuhan. Jadi ini bukan kepasrahan buta. Ini kesadaran yang disertai rasa ingin tahu. Menarik. Ini mengingatkan aku ke perspektif lain yang pernah kita bahas dari sumber berbeda, tentang active resilience atau ketahanan aktif. Di sana, penekanannya bukan pada ditransformasikan oleh semesta, tapi pada gimana individu secara proaktif membangun keterampilan untuk bangkit, bahkan sebelum krisis terjadi. Gimana kita bisa gabungkan dua ide ini? Apa kita ini korban pasif yang lagi disesuaikan? Atau kita ini arsitek aktif dari ketahanan kita sendiri? Pertanyaan itu adalah intinya. Dan saya rasa jawabannya adalah keduanya. Mungkin ini bukan pilihan antara pasif atau aktif. Kerangka penyesuaian alami ini menawarkan cara untuk menafsirkan peristiwa yang ada di luar kendali kita. Peristiwa yang rasanya seperti dihancurkan dari luar. Ini alat untuk memberi makna saat kita merasa nggak berdaya. Sementara konsep active resilience itu tentang apa yang kita lakukan di dalam ruang kendali kita. Bagaimana kita merespons, bagaimana kita bangun kekuatan internal, gimana kita belajar dari pengalaman itu, keduanya bisa jalan bareng. Oh, oke. Jadi kita bisa menerima kalau bangunan lama kita dihancurkan oleh kekuatan eksternal, tapi kita secara aktif memilih untuk jadi mandor dari pembangunan bangunan baru kita. Bukan cuma nunggu dibangunkan. Analogi yang sempurna. Anda tidak bisa mengontrol gempa buminya, tapi Anda bisa memutuskan bagaimana Anda akan membangun kembali dari puing-puing itu. Dan ini membawa kita ke pesan pamungkas dari sumber audio kita, yaitu kekuatan untuk mengambil alih narasi secara sadar. Sumbernya bilang, hilangkan semua prasangka buruk tentang apa yang menimpamu saat ini. Selalu cari angle atau sudut pandang yang positif. Dan puncaknya di kalimat ini, kamu itu sekarang bukan lagi dihancurkan, tapi kamu lagi ditransformasikan untuk jadi versi yang terbaik dari dirimu. Pergeseran dari kata dihancurkan menjadi ditransformasikan. Satu kata, tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya mengubah segalanya secara psikologis. Saat Anda merasa dihancurkan, Anda itu objek, korban pasif. Nggak ada kekuatan. Tapi saat Anda ditransformasikan, Anda adalah subjek. Seorang partisipan dalam sebuah proses evolusi, meskipun prosesnya menyakitkan. Ini mengingatkan saya pada analogi pematung. Dia kan nggak menambahkan apa-apa ke bongkahan marmer. Dia justru membuang bagian-bagian yang nggak perlu untuk membebaskan mahakarya yang sudah ada di dalamnya. Nah, proses kehancuran ini bisa dilihat seperti itu. Membuang ego, kebiasaan buruk, dan keterikatan yang menutupi versi terbaik kita. Jadi rasa sakitnya mungkin nggak hilang ya. Kerugiannya masih nyata.
tapi maknanya berubah total. Tiba-tiba ada tujuan di baliknya. Dan punya tujuan itu seringkali jadi bahan bakar yang kita butuhkan untuk terus jalan melewati api. Secara klinis, ini adalah inti dari apa yang disebut post-traumatic growth atau pertumbuhan pasca trauma. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang berhasil melewati trauma besar itu bukan mereka yang melupakan atau mengabaikan rasa sakitnya, tapi mereka yang mampu mengintegrasikan pengalaman pahit itu ke dalam narasi hidup mereka sebagai sebuah babak yang formatif yang pada akhirnya membuat mereka lebih kuat atau lebih bijaksana. Dan kerangka penyesuaian alami ini dengan segala kekurangannya adalah salah satu upaya untuk membangun narasi pertumbuhan itu secara sadar. Oke, coba kita rangkum perjalanan kita. Kita mulai dari ekspektasi sederhana kalau kebaikan akan dibalas kemudahan. Lalu kita dihadapkan pada ide yang brutal tentang kehancuran sebagai prasyarat pertumbuhan. Alih-alih menerimanya begitu saja, kita menantangnya. Apakah ini toxic positivity? Apakah ini mendorong kepasrahan? Dan kita menemukan bahwa di balik ide ini ada undangan untuk membingkainya kembali sebagai penyesuaian alami sebuah transformasi. Kuncinya bukan perlawanan, tapi kesadaran aktif dan keberanian untuk mengubah narasi kita dari korban menjadi partisipan dalam evolusi diri kita sendiri. Sebuah perjalanan dari keputusasaan menuju pemberdayaan melalui perubahan perspektif ya, dengan tetap mengakui kompleksitas dan risikonya. Dan sebagai penutup, mari kita tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan yang dibangun dari semua ide yang telah kita diskusikan. Silakan. Jika kita menerima, walau hanya untuk sejenak, gagasan bahwa kehancuran yang mungkin sedang Anda alami ini adalah sebuah proses transformasi yang bertujuan, pertanyaan selanjutnya untuk Anda adalah versi baru apa dari diri Anda yang sedang coba dibangun dari reruntuhan ini? Dan fondasi lama apa? Mungkin sebuah keyakinan, kebiasaan, atau bahkan sebuah hubungan yang paling sulit untuk Anda relakan agar pembangunan baru itu bisa benar-benar dimulai.